Selamat datang di Misteri Dua Dunia dalam segmen Keramat, kisah misteri malam Jumat. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Misteri Dua Dunia. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @misteri2dunia. Cerita ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama Aldi dengan nama akun @aldi_stay. Kali ini dengan judul Nenek Misterius di Gunung Dago. Selamat mendengarkan. Kejadian ini baru saja aku alami ketika melakukan pendakian di Gunung Dago. Saat itu tanggal 28 bulan 10 2022. Masih sangat hangat di pikiranku. Aku dan rombongan tiba pukul 5.45 sore di pos 1 Gunung Dago. Di sini akhirnya rombonganku mendirikan tenda untuk beristirahat terlebih dahulu. Singkat cerita, waktu sudah malam. Jam sudah menunjukkan waktu 20.55 dan langit sudah sangat gelap. Waktu itu temanku Anto ingin buang air besar. Disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Jika kalian ingin cerita kalian diposting seperti cerita dari Mas Aldi, caranya gampang. Kirim cerita kalian di email misteri2duniastory@gmail.com atau kalian juga bisa kirimkan di Instagram misteri2dunia. Waktu temanku sedang buang air besar, tidak sengaja dia mendengar suara orang menangis. Lu dengar ada suara orang nangis gak? Tanya Anto kepadaku. Gua gak dengar apa-apa tok. Jawab aku dengan rasa keheranan. Masa sih lu gak denger? Iya serius, gak denger apa-apa gua tok. Gua jadi takut nih. Jawab Anto sambil bergidik. Gak usah takut tok, mungkin itu pendaki yang lain. Jawab aku sambil menenangkan Anto. Yaudah yuk lanjut lagi yuk. Jawab Anto sambil mengajakku pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Anto pun selesai buang air besar. Dan kita kembali ke pos 1 yang dimana tenda kami dirikan. Setibanya pukul 12 malam, si Anto panas dingin. Entah apa yang membuat dia seperti itu. Dan kami bingung harus bagaimana karena kondisi di luar sudah sangat gelap gulita. Kebetulan aku punya teman yang mempunyai kelebihan melihat makhluk astral. Dan dia bilang si Anto bukan panas dingin biasa. Ternyata si Anto menginjak menyan waktu dia buang air besar tadi. Singkat cerita, setelah temanku tadi membacakan beberapa doa-doa dan akhirnya si Anto sembuh dari panas dinginnya. Setibanya pukul 2.30 rombongan melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dan saat menuju pos 2 ada sebuah rumah yang konon katanya bekas pembunuhan 2 rombongan pendaki. Dan setibanya di pos 2, rombongan kami melihat nenek-nenek berpakaian kebaya putih. Aku dan rombongan tidak menghiraukan nenek-nenek itu.
Setibanya di perjalanan menuju pos 3, kami melihat sosok kuntilanak merah yang sedang duduk dan menggoyang-goyangkan kaki di atas pohon. Tok, lu lihat apa itu di atas? Tanya aku pada Anto. Udah, biarin gak usah dilihat, jawab Anto sambil menundukkan kepala. Saking takutnya dia. Dan ketika itu kami kembali bertemu nenek-nenek yang ada di pos 2. Dan beberapa dari teman kami pun bertanya kepadanya, "Nek, kenapa gak pulang? Sudah malam," tanya temanku. "Seharusnya kamu yang pulang sebelum kamu mati," jawab nenek tersebut. Maksud nenek apa ya? "Kalian akan mati kalau belum pulang sampai waktu subuh," ucap nenek tersebut. Dan disitulah nenek-nenek itu berjalan menuju pos 2. Dan rombonganku mengikuti nenek itu sampai di pos 2. Nenek itu meninggalkan kertas yang bertuliskan, "Kamu pulang jika tidak mau mati." Dan disitulah rombongan kami akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Dan akhirnya rombonganku turun menuju pos 1. Karena kami tidak ingin hal buruk terjadi kepada kami semua. Setibanya di pos 1 kami melihat sosok nenek-nenek yang sama seperti yang kami temui di pos 2 tadi. Nenek itu meninggalkan kertas kembali yang bertuliskan, "Hati-hati di jalan ya anak muda." Dan sampai di situ nenek itu kembali menghilang. Kami pun akhirnya sholat subuh terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi pos 1. Setelah sholat subuh, kami pulang dari gunung tersebut dan meninggalkan beberapa hal-hal mistis yang ada di tempat itu. Terima kasih. Jika kalian ingin cerita kalian diposting seperti cerita dari Mas Aldi, caranya gampang. Kirim cerita kalian di email misteri2duniastory@gmail.com atau kalian juga bisa kirimkan di Instagram misteri2dunia.